sarapan atau tidak? Sarapan. Oke. Jadi sudah tahu atau belum hari ini kita belajar tentang apa-apa? Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Itu lebih khususnya pada hewan. Nah, tapi sebelum kita masuk pada materi kita, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Alasannya kenapa dia tidak hadir? Dia sakit. Oke. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita, silakan pimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi tadi malam sudah belajar atau tidak? Belum. Oke. Tapi hari ini Ibu akan bahas materi. Di sini materi kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, tujuan kita belajar tentang materi ini adalah agar kita mengetahui pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang kedua, itu agar kita dapat mendeskripsikan atau menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menghambat pertumbuh dan berkembang pada hewan. Yang kedua itu, yang berikut, yang terakhir itu, agar kita bisa menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan pada hewan, atau kita tahu bagaimana proses tahapan-tahapan perkembangan pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu tentunya kita tahu dulu apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Baru kita masuk pada materi intinya. Nah, kira-kira Ibu mau bertanya sedikit. Kira-kira pasti di rumah ada kalian jadi Ibu mau tanya sedikit. Di sini pasti tentunya di rumah kita semua itu pasti memelihara hewan. Tentunya itu misalnya pada anjing, ayam, hewan apa saja itu pasti kita pelihara di rumah. Jadi pernah tidak kalian mengamati pada saat misalnya pada anjing atau babi, ayam, pada saat kita ambil contoh salah satu itu pada babi, di rumah pasti dia di dalam kandungan itu, dan setelah dia melahirkan pasti anak babinya itu kelihatan kecil. Lalu beberapa waktu kemudian kita lihat dia itu berubah. Dia misalnya awalnya dia belum bisa makan, lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian dia itu bisa makan, bisa bangun jalan. Nah, itu kira-kira apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh babi tersebut? Oke, jadi tentunya babi itu dia mengalami pertumbuhan. Nah, sesuai dengan contoh tadi, maka Ibu ambil kesimpulan bahwa pengertian dari pertumbuhan itu adalah proses perubahan dengan bertambahnya ukuran. Nah, ukuran apa yang bertambah pada hewan tersebut? Itu misalnya pada tinggi badan, berat badan, dan panjang. Bentuk tubuhnya itu juga bisa berubah. Yang misalnya babi itu babi yang tadi Ibu ambil sebagai contoh itu, misalnya pada saat dia baru habis dilahirkan itu dia kecil, lalu tiba-tiba dia mengalami pertumbuhan secara terus-menerus. Nah, beberapa saat kemudian dia itu menjadi gemuk dan besar. Nah, yang berikut itu perkembangan. Nah, setelah babi tersebut itu dia dilahirkan, pasti
dia itu mengalami perkembangan. Nah, kenapa dia mengalami perkembangan? Karena di situ terjadi proses pematangan sel, di mana babi itu dia sudah organ-organ sel di dalam tubuhnya itu sudah berfungsi, di mana maksudnya berfungsi di sini itu dia sudah siap untuk bereproduksi, atau dia sudah siap untuk menghasilkan makhluk hidup baru lagi. Hal itu terjadi karena disebabkan perubahan struktur dan fungsi sel, di mana fungsi-fungsi sel yang ada di dalam tubuh hewan tersebut itu dia sudah bisa bekerja. Lalu yang berikut kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor luar dan faktor dalam. Nah, contoh faktor luar itu yang pertama itu apa-apa? Air, makanan, oksigen. Oke. Jadi misalnya pada salah satu contoh itu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, misalnya makanan, kita kasih babi itu makanan yang dia tidak suka secara terus-menerus, otomatis babi tersebut dia akan mengalami gangguan, misalnya sakit, dapat penyakit. Dan yang kedua itu faktor dalam, atau itu diantaranya ada faktor gen dan faktor hormon. Nah, faktor gen itu dia sudah membahas tentang pewarisan sifat atau materi pembawa sifat yang diwariskan pada keturunan. Ya, itu pembawa sifat dari induknya ke anak-anaknya atau keturunannya. Lalu yang berikut itu kita masuk pada fase-fase atau tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, di sini itu ada 2. Yang pertama fase embrionik dan fase pasca embrionik. Nah, tidak hanya kita sebagai manusia yang mengalami fase embrionik, tapi pada hewan juga dia mengalami fase embrionik. Nah, kira-kira bagaimana tahapan pada fase embrionik ini? Nah, itu dia melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu Ibu akan jelaskan. Yang pertama itu dia fase embrionik ini dia terbentuk dari zigot. Nah, zigot ini dia ada karena hasil atau proses peleburan antara sel ovum dan sel sperma yang dia membentuk zigot. Nah, dari zigot ini dia akan bertumbuh dan berkembang atau dia mengalami pembelahan sel. Yang tadinya zigot itu dia dari satu dia membelah menjadi 2 sel. Nah, tahapan yang kedua itu dinamakan dengan tahapan pembelahan sel. Kalau yang tahapan pertama itu dinamakan dengan zigot. Yang kedua itu pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini yang dari 2 dia akan berkembang membelah lagi menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Dan ketika dia sudah mencapai 32 sel dan bentuknya itu segerombolan seperti buah anggur, nah itu sudah kita bisa sebut sebagai atau bisa kita sebut dengan morula. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan morula? Nah, morula di sini itu maksudnya atau pengertiannya itu tentang itu artinya pembelahan sel yang terjadi secara terus-menerus. Nah, yang seperti yang tadi, zigot kan dia awalnya 1 sel. Nah, setelah itu dia berkembang menjadi 2. Nah, jadi 2, dia terus berkembang lagi menjadi 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, setelah morula dia akan berkembang lagi menjadi blastula. Nah, blastula ini adalah struktur yang membentuk rongga. Nah, rongga dari blastula ini dinamakan biasa disebut dengan blastosol. Nah,
Kemudian blastula ini dia akan mengalami proses invaginasi atau proses pelekukan ke dalam yang membentuk 3 lapisan tubuh. Nah, di mana proses dari tahapan ini dinamakan dengan proses gastrulasi. Proses gastrulasi. Kalau nama dari tahapan ini baru dinamakan dengan tahapan gastrula. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan bahwa ada 3 lapisan tubuh. Gastrula ini dia membentuk 3 lapisan tubuh. Nah, 3 lapisan tubuh itu diantaranya itu 1 lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Nah, dari ketiga lapisan ini mereka akan berkembang, bertumbuh dan berkembang, dan mereka ini membentuk organ-organ. Nah, organ-organ ini yang biasa kita ketahui atau yang biasa kita sebut dengan proses pembentukan organ-organ ini yang biasa kita sebut dengan proses organogenesis atau proses pembentukan organ-organ. Nah, dari ketiga lapisan tubuh ini mereka akan membentuk organ-organ, ya kan? Jadi organ-organ apa saja yang termasuk dalam lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, di sini Ibu akan sebutkan contohnya masing-masing. Nah, lapisan endoderm ini dia akan membentuk organ kulit dan dia membentuk sel saraf. Nah, kalau pada lapisan mesoderm dia akan membentuk organ di mana itu sistem reproduksi dan sistem ekskresi. Selain sistem pencernaan dan sistem pernapasan, dia tidak termasuk dalam sistem dia tidak termasuk pada lapisan ektoderm maupun mesoderm karena sistem pernapasan dan sistem pencernaan ini dia termasuk pada lapisan ektoderm. Nah, 3 lapisan ini sudah masing-masingnya itu ada organ-organnya masing-masing. Jadi yang berikut itu kita masuk pada fase pasca embrionik. Nah, pada hewan umumnya itu setelah dia mengalami pertumbuhan, di situ dia pasti organ-organnya itu ketika dia sudah terbentuk, misalnya pasti setelah itu hewan tersebut dia akan lahir, menetas, dan dia bertumbuh menjadi hewan dewasa, hewan muda dan hewan dewasa, dan dia akan terus bertumbuh dan berkembang. Nah, tetapi pada pada fase pasca embrionik ini ada hewan unik yang dia mengalami fase embrionik itu pada invertebrata, khususnya pada serangga. Nah, yang biasa kita ketahui atau kita sebut dengan metamorfosis. Nah, apa yang Anda ketahui tentang metamorfosis? Nah, metamorfosis itu adalah suatu perubahan yang dilakukan atau yang terjadi pada hewan itu secara berkala atau secara periode atau secara berturut-turut, bertahap. Nah, metamorfosis ini juga dia ada 2, dibagi menjadi 2. Nah, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini sesuai dengan pengertian dari metamorfosis sendiri itu adalah serangkaian perubahan. Nah, jadi metamorfosis sempurna ini pengertiannya atau definisinya itu adalah perubahan pada setiap makhluk hidup itu dia terjadi secara bertahap dan dia pada pertumbuhan dan perkembangannya itu kita lihat itu secara jelas. Itu contohnya pada katak, kupu-kupu, dan nyamuk. Contoh perkembangan pada
kupu-kupu itu awalnya itu pasti dia bertelur. Lalu kedua tahapan selanjutnya itu dia membentuk larva. Dan setelah dia membentuk larva, dia berkembang lagi menjadi pupa, atau yang biasa kita ketahui, kita tahu itu di kompleks kita itu biasanya kita sebut dengan kepompong. Nah, setelah dia menjadi kepompong, itu dia akan menjadi imago. Nah, imago atau hewan dewasa. Nah, setelah dia menjadi hewan dewasa, imago ini dia akan bereproduksi lagi, bertelur lagi, dan dia akan terus menerus berkembang seperti itu, dan dia menghasilkan hewan baru lagi. Dan hewan baru tersebut dia akan bertumbuh lagi, dia akan berkembang lagi, dia bereproduksi lagi, lalu dia bertelur lagi untuk menghasilkan reproduksi baru. Nah, dia itu terjadi secara terus menerus. Jadi tadi tahapannya itu tahapan perkembangan dari kupu-kupu itu awalnya dari telur. Setelah telur dia menjadi larva. Setelah larva dia menjadi pupa atau kepompong. Atau kepompong itu sudah kita biasa sebut dengan hewan yang muda. Dan yang terakhir itu imago atau hewan dewasa. Nah, sekarang kita masuk pada metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau tadi metamorfosis sempurna, definisinya itu, pengertiannya itu tentang perubahannya itu terjadi secara jelas. Kita lihat itu secara jelas perubahannya, tahapan perkembangannya itu kita lihat secara jelas. Nah, sekarang pada metamorfosis tidak sempurna itu dia berlawanan. Nah, jadi metamorfosis tidak sempurna ini perkembangannya itu, perubahannya pada setiap tahapannya itu tidak signifikan atau tidak kelihatannya itu tidak secara jelas. Nah, itu salah satu contohnya itu pada belalang. Nah, belalang ini awalnya dia bereproduksi dan dia menghasilkan telur. Setelah telur dia bertumbuh dan berkembang menjadi nimfa. Nimfa ini sudah bisa kita sebut dengan hewan muda. Lalu dari nimfa dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi imago. Imago atau hewan dewasa. Nah, pernah kalian lihat belalang dia bertumbuh dan berkembang pada saat hewan dia itu masih muda, masih menjadi nimfa, dan setelah itu dia menjadi imago. Nah, perbedaan pada nimfa dan belalang itu tidak beda jauh, dimana pada nimfanya itu atau hewan mudanya itu dia belum ada sayap, dan ukurannya itu hanya berbeda. Dia mengalami perbedaannya di situ saja. Pada belalang muda, nimfa atau imago itu mengalami perbedaannya hanya pada ukuran, dan pada nimfanya itu dia belum ada sayap. Lalu pada belalang dewasa atau belalang dewasa itu dia sudah ada sayap. Nah, di situ. Jadi nimfa dan imago itu dia tidak berbeda jauh. Di mana dia itu hanya terjadi mengalami perubahan pada ukuran pada nimfa dan imagonya itu, dan dia itu bertambah sayap. Awalnya kan dia tidak ada sayap pada hewan mudanya itu. Nah, jadi sejauh ini materi kita kira-kira bisa mengerti atau tidak? Kalau tidak mengerti, supaya ibu saya jelaskan ulang. Mengerti. Oke, baik. Jadi mohon belajar, karena minggu depan kita akan ujian akhir. Jadi mohon persiapkan diri belajar materi. Tolong beritahu teman-teman siapa saja yang tidak masuk supaya masuk minggu depan. Jadi dari materi kita pertama itu,
di sini ibu akan menyimpulkan bahwa sesuai dengan materi kita pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, tentunya pertumbuhan dan perkembangan ini tidak hanya dialami pada hewan, tetapi pada kita manusia juga kita tentunya mengalami hal tersebut. Kalau kita tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bagaimana kita bisa besar? Ya, jadi kenapa kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Karena kita harus mengalami pertumbuhan dan perkembangan ini karena supaya kita bisa melanjutkan keturunan kita, atau ada yang artinya tadi misalnya pada materi tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu ada gen dan hormon. Nah, yang tadi pada gen itu kan pewarisan sifat. Nah, dari pewarisan sifat itu misalnya suatu saat hewan tersebut dia mati, jadi masih ada yang meneruskan warisannya atau keturunannya. Jadi sekian materi kita, silakan pimpin kita dalam doa.